Makanan keju lagi nih. Buat kalian yang udah netting di konten-konten orang kalau ini bolongan sengaja dibolongin, enggak ya. Aku sendiri juga udah ngebuktiin ya kalau memang dari sananya udah kayak gini. Sumber selera. Siapa yang nggak tahu bakso sumber selera? Ini bakso langganan mama aku dari dulu, guys. Dan sekarang viral di TikTok. Pantas saja sih viral, soalnya rasanya enak banget ih. Kadang orang-orang makan ini tuh bukan sengaja dimoncrot-moncrotin gitu ya. Soalnya, nih, aku tunjukin ya. Kalau makan satu bulutan kayak gini, nggak bisa. Ini ukurannya terlalu gede, bukan bakso-bakso yang sedang pada umumnya yang bisa di sekali hap. Ya emang kenapa sih kan mereka makannya kan pakai tangan langsung, bukan pakai sendok gitu loh. Jadi apa salahnya kalau makannya? Enak banget. Ini sumpah satu bungkus aku habis sendirian. Sejujurnya aku sebagai pecinta keju ya, kalau sampai muncrat-muncrat yang kemana-mana tuh sayang gitu kejunya jadi terbuang. Jadi jujur sebenarnya kemarin setelah aku bikin konten itu nasinya nggak habis. Sebagai anak rantau jiwa emak-emak, jadilah ini nasi dan kulitnya aku bungkus, aku masukin ke freezer. Nah enaknya apa? Kalau misalkan malam-malam kepepet kelaparan kan tinggal dimasak lagi. Kali ini aku mau barengin makan sama lauk saji cumi hitam. Ini aku beli juga dari 2 minggu yang lalu, masih aku simpen. Tapi aman sih, ini tertera expirednya tanggal 23 April tahun 2026. Aku masih punya sedikit kerupuk cumi tinta hitam dari sisa kemarin. Ini aku goreng sedikit buat teman makan hari ini. Dari tekstur nasinya kayaknya nggak ada masalah ya. Coba deh, bismillah. Rasanya agak sedikit berkurang. Kayak kurang apa ya? Kurang asin. Hah? Coba deh, kalian lihat. Ini cuminya gede-gede, ual-ual sama sambalnya ya. Untung ada masakan cumi, jadi bisa menambah rasa. Rasanya jadi pas ya. Asin, manis, gurih, nggak pedes sih. Bisa disimpan di suhu ruang, jadi sangat cocok buat anak kos yang kayak aku. Kalau tengah malam lagi kelaparan, tinggal sobek makan pakai nasi. Jadi lupa kalau ada kulit di depan mata, ya Allah. Harusnya masih enak. Karena ini kulitnya cuman kulit goreng ya. Jadi aku mau balurin sama bumbu dari cumi hitamnya. Bismillah. Enak. Menurut aku satu saset cumi hitam ini bisa dimakan dalam 2 porsi. Ini aku makan 1 porsi aja udah banyak anjir. Jatuh cumi. Kerupuk cumi.
Aku tuh paling suka makannya kayak gini nih, nasi disendok pakai kerupuk. Sejujurnya aku kalau makan nasi tuh nggak pernah habis tau. Dan aku kalau inget makan nasi pun kalau lagi kerja di kerjaan. Kalau misalkan lagi libur atau lagi diem di kamar, bisa-bisa nggak makan nasi sama sekali. Kemarin aku libur diem 3 hari di kamar, dan 3 hari itu aku nggak makan nasi sama sekali. Ih, masih ada loh. Cuminya nggak bau amis, pulen. Udah ya, kenyang. Makan jualannya teman aku, Kalita. Sumpah ini malam-malam, padahal udah ngantuk, pengen tidur, tapi kebayang-bayang dengan rasanya. Ini kali kedua aku beli rice bowl dari Kalita. Kali ini dia open rice bowl dengan menu telur ceplok sambal matah. Harganya 10.000, kayak gini udah pakai nasi juga. Kalau yang ini harganya 15.000. Wih, keren ya? Pinter ya? Ala-ala bakso mercon. Bismillah. Demi apa? Kalita tadi ngirimnya dari siang, jam 12 siangan. Dan ini baru aku makan sekitar jam setengah 11 malam. Masih enak. Karena badan capek, baru pulang, mager, udah ngantuk. Ini gak aku angetin sama sekali loh. Enak kali tuh. Coba nasinya. Bismillah. Kayaknya ini telurnya dimasaknya tanpa dikasih bumbu apapun. Selain tadi dapat bumbu matah terpisah, karena dia di atasnya dikasih sambalnya juga. Sambalnya tuh kan udah berasa ya. Oke. Agak sedikit pedas tapi nggak pedas banget sih. Kelihatannya simple ya, tapi apa yang bikin enak? Sambalnya. Itu selalu open PO gitu, seminggu 2 kali, kalau nggak salah setiap hari Kamis sama hari Sabtu. Tapi kadang juga bisa ganti hari sih. Bisa dikirim ke seluruh wilayah Jakarta. Jadi cara pesannya tinggal kepoin aja IG-nya, di situ ada nomor telepon yang bisa dihubungin. Nanti dikirimnya pakai jasa GoSend. Kalita ini kerja satu perusahaan sama aku, tapi kayak masih ada waktu ya dia buat bikin kayak beginian. Alhamdulillahnya banyak yang beli dan repeat order tahu. Terakhir kemarin dia dapat orderan yang paling banyak itu 50 piece. Oh iya, dikirim dari daerah Pik ya, jadi buat kalian yang deket dari Pik boleh banget, karena kan ongkirnya pasti nggak terlalu mahal ya kan. Asam, manis, asin, semuanya jadi satu di sini. Tahu nggak sih kalau snack kayak gini harganya cuma 13.000? Aku aja baru tahu. Ini kemasan lama dan ini kemasan terbarunya. Harganya masih tetap sama 13.000. Jadi aku mulai dari kemasan baru ya. Snack murah, praktis. Dalamnya udah dikasih sendoknya. Konsep cemilan makaroni saus. Sausnya terpisah jadi bisa disesuaikan sendiri. Aku tahu udah dapat free sendok, tapi aku mau pakai sendok sendiri biar lebih puas. Rasa keju pedas. Enak sausnya nggak bikin enak.
cheese banget. Tapi buat aku pedesnya nggak terlalu berasa. Next, aku penasaran sama yang coklat. Keren ya, orang ada aja idenya. Makaroni disausin. Oh, anjir. Coklatnya masih menggumpal. Seperti yang aku bilang tadi, sausnya pas, nggak berlebihan dan nggak kurang. Ini sampai ngebalut semua makaroninya. Rasa coklatnya nggak terlalu kemanisan, ada sedikit rasa pahit coklat, dan ini yang paling aku suka. Kayaknya favorit aku yang coklat deh. Dijual 10 ribuan dengan berbagai macam rasa. Kemasannya kayak gini, udah dapat free sendok. Isi makaroninya pas, nggak terlalu sedikit, malah menurut aku banyak. Ini penjualnya untung nggak sih? Coba aku tanya, kayaknya emang niatnya sedekah deh. Lihat deh isinya, 13.000, kan banyak. Makaroni matcha. Aromanya, rasanya wangi matcha banget. Sumpah aku sendiri pun greget sih, masa kayak gini dijual cuma 13.000. Beneran gak sih kak? 13.000 ini? Coba deh ketika pertama kali kalian lihat snack ini, kayak excited banget gak sih? Pengen buru-buru coba. Oke, tapi emang bener ya, gak bisa bohong. Mau itu anak kecil, orang dewasa, Gen Z, Gen milenial. Kalau lihat packaging selucu ini, segemes ini tuh jadi kayak gak sabar pengen nyoba. Oke, langsung aja. Ada strawberry, buah mangga, buah apel, okra. Ini yang baru aku lihat, sayur brokoli dikeringin. Hah, tapi masih utuh loh. Lucu ya. Biasanya tuh kan brokoli ditumis atau direbus. Kali ini dikeringin, bener-bener kering, brokoli kering. Ini aku aja yang rasa atau gimana ya? Rasanya tuh kayak ada sedikit kayak rasa susu. Nggak pahit, apalagi hambar. Enak banget ya. Sampai sebatang-batangnya ikut kering. Kedua deh, penasaran sama yang okra. Aku tanya sekali lagi, kok bisa? Masih sedetail ini, masih utuh, gak ada kerusakan sama sekali. Sampai bijinya pun ikut kering. Aku yakin sih buat yang gak suka sayur, kalau makan ini jadi happy, tau gak? Lucu kan, menarik, warna-warni kayak gini. Coba apel ya. Masih ada sedikit rasa manis. Garing, tapi bukan yang kayak garing krenyes ya. Dari tampilannya aja kayak mangga legit. Ih, enak loh. Seger. Bener-bener makan mangga ya kayak masih fresh. Kalau kalian pernah makan mangga Indramayu, menurut aku mirip sih ya rasanya kayak mangga Indramayu. Kayak mangga harum manis deh. Mirip. Wanginya kayak wangi mangga baru dikupas.
Coba lihat, lucu ya, jadi kayak properti mainan gitu. Padahal ini asli loh, buah dan sayuran asli yang dikeringin tanpa mengurang rasa sama sekali dan tanpa bahan pengawet, tanpa campuran apapun. Kenapa aku baru cobain buah stroberinya terakhir ya, karena aku dari dulu udah pernah sering coba makan buah stroberi kering. Jadi ya kurang lebihnya sama gak sih rasanya? Asam manis legit seger, lebih dominan asam. Di antara semua ini jelas favorit aku yang buah mangga. Rasanya sama kayak mangga yang baru habis dikupas. Jajanan termahal sejagat raya. Kayaknya di area Jakbar Dimsum Narawi yang ada di daerah Palmerah deh. Jauh banget, Kak. Buka kek di Cengkareng. Apa? Mau? Gak mau, guenya juga gak mau bagi. ...2025 tapi masih jualan snack 10 ribuan. Iya, 10 ribuan segini. Makin kesini makin ada aja jajanan aneh-aneh ya. Sekarang ada yang terbaru lagi nih, makaroni disausin. Cara makannya sebenarnya tuh kayak gini. Tenang aja, nanti udah dapet free sendoknya kok. Bismillah. Kayak ada sedikit rasa pedesnya ya kejunya. Cheese-nya berasa banget. Sedikit pedes dan ada rasa manisnya. Oke, lanjut. Harus barbar memang karena mau makan makaroni yang pedes level 5. Makaroni pedes level 5. Unik tapi enak, rasanya kayak semacam saus ricis walaupun udah dibalurin dengan saus basah, tapi makaroninya masih krenyes. Makaroni saus bolognese aku taruh sini. Asli sih, makaroni yang level 5 berasa banget pedesnya. Ketinggalan di lidah, udah mulai merata. Makaroni saus bolognese. Ada sensasi asam-asamnya, jadi kayak saus asam tomat. Yang bolognese ini nggak ada rasa pedas sama sekali menurut aku. Selanjutnya ada basreng lada hitam, basreng chill oil, terakhir basreng level 5. Dari semua ini aku tertarik mau coba basreng lada hitam. Saus terpisah, jadi dia bersaus gitu loh. Cemilan murah, unik, tapi praktis. Basreng dengan saus lada hitam. Kayak apa ya? Bismillah.
Kayak makan ikan pakai saus stick. Manis sedikit asam, kayak ada rasa black pepper. Aneh tapi enak. 10.000 loh, coba kalian bayangin dengan berbagai macam inovasinya dan rasanya yang unik-unik. Jadi tertarik buat coba gak sih? Nasi sate kulit, kerupuk cumi hitam. Ini lucu sih, baru kemarin aku scroll TikTok lihat video orang yang bikin kerupuk pakai cumi tinta hitam. Aku sempat berpikir kenapa nggak bikin yang banyak lalu dijual aja. Tapi kayaknya emang orangnya udah kaya sih, jadi nggak butuh itu ya. Saking penasarannya aku sama rasanya, aku cari di marketplace. Ternyata ada dong yang ngejual. Udah deh, nggak usah banyak ngomong. Coba suapan pertama. Menarik sih, berasa banget cuminya tapi nggak amis. Begitu barangnya nyampe, langsung aku goreng tanpa aku jemur, tapi mengembang sempurna kok. Pakai nasi, pakai sambal sama yukut. Kalau kayak gini rasanya, kerupuk sama nasi anget aja udah enak sebenarnya. Apalagi kalau ditambahin telur ceplok atau telur dadar. Ringan, tapi ketika dimakan nggak kayak angin ya, tetap ada rasanya. Makan ini jadi ketagihan. Kalau belum habis mungkin nggak mau berhenti kali. Sendok ke nasinya. Gila, ini gimana cara berhentinya? Jujur aku pun baru pertama kali loh makan kerupuk cumi hitam punya Selok Jaya. Sumpah kesel sih. Sumpah gara-gara si Ratu telepon. Video aku jadi nggak ke-record. Kali ini tuh aku penasaran sama bakso ayam dan sapi kombinasi keju. Dan ini pertama kali aku makan bakso isi keju tapi pakai bumbu chili oil, bukan bumbu tumis yang mercon itu loh. Mana nih? Moncrot.
Denger gak sih bunyi keras? Karena memang ini tipe bakso yang garing keras. Dari cara packagingnya bener-bener sangat diperhatikan ya. Dia tuh divakum pakai 2 plastik. Aku udah habis 2 biji, masalahnya udah kenyang. Gara-gara si Ratu telepon jadi enggak ke-record. Jadi tiba-tiba hilang sendiri, anjir. Guys, nah aku juga baru tahu dong, kemarin ada yang sempat komen di VT aku. Jadi ternyata yang kecil ini namanya pempek teluk kecil. Yang dibilang kapal selam itu yang ukurannya bener-bener gede dan telurnya utuh, ya kan? Jadi selama ini aku salah ya. Aku biasa nyebutnya kapal selam mini. Tapi apapun itu yang penting pempeknya dari Emak Indah sih. Sampai-sampai aku udah jadi pelanggan tetap. Seperti biasa suapan pertama yang kapal selam. Bismillah. Ya ampun, enak banget ih. Nggak bosan-bosan dari dulu makan pempek Emak Indah. Ini telurnya utuh. Cupin. Telur kecil. Ikannya nggak bau amis. Rasanya sih tetap enak ya, maupun itu yang kapal selam atau yang telur kecil, asal cukonya sedep nih. Apalagi yang pempek isiannya telur, emang bener-bener favorit aku. Berasa banget ikannya nggak bau amis, sudah pasti ludes. Kalau ini yang adaan. Teksturnya lebih kenyal. Tahu aku karena yang adaan ada campuran santannya, jadi kayak ada aroma wangi bawang santan gitu loh. Yang kulit jangan lupa. Ini aku goreng agak garingan. Sama mentimun. Jadi makan seger. Yang kulit ini kalau digoreng garing jadi nggak terlalu menyerap banyak minyak ya. Coba lagi celupin cuko dan sama mentimunnya. Buat yang kemarin nanya, Kak, cara belinya gimana? Belinya di mana? Pempek Emak Indah ini bisa dibeli di all e-commerce kok, guys.
Kayaknya sekarang Cimot Modi bisa dikirim ke luar kota. Soalnya apa? Kemarin pas aku mau beli, yang biasanya pengirimannya cuma bisa pakai Semday, sekarang ada juga yang reguler. Nah gini dong, jadi nggak boros di ongkir. Biasanya dulu aku kalau beli ongkirnya bisa sampai 70.000. Dapat satu produk Cimot lagi kan? Sekarang aku lagi kepengen makan Cimot, nggak tahu kenapa, kayak terbayang-bayang sambalnya. Langsung aja pakai tangan, bismillah. Makan. Pedes tapi bikin lagi. Ini yang aku pengen. Nggak kuat.